28. Kayla, Dion beserta Leo sedang sarapan di meja makan. Pemandangan itu terlihat sangat manis, seperti keluarga kecil yang bahagia. Meski raut wajah Kayla tidak mendukung lantaran terlihat canggung, tapi tak membuat kesan keluarga bahagia itu luntur. Bunyi bel memaksa Kayla harus beranjak karena tidak mau mengganggu Dion yang sedang fokus menyantap makanannya. Kayla ke depan, membukakan pintu apartemen. Dilihatnya wanita parubaya dengan tampilan sederhana berdiri di depan pintu dan mengulas senyum lebar padanya. "Selamat pagi Bu, nama saya Anah. Kemarin suami Ibu menyuruh saya datang untuk mengasuh anak Bapak dan Ibu," tuturnya dengan bahasa dan suara yang lemah lembut. Kayla sempat diam, berpikir sejenak tentang pengasuh di depannya. Dia merasa ada yang aneh lantaran Dion sudah menyewa pengasuh untuk menjaga Leo sejak kemarin. Padahal dia dan Leo baru datang semalam. Apa bisa mendapatkan pengasuh hanya dalam semalam? Kayla mulai menaruh curiga, seakan semuanya sudah diatur oleh Dion dengan baik. Tapi tentang tuduhan celina sampai akhirnya membuat dirinya harus keluar dari rumah itu, rasanya tidak mungkin jika dibuat-buat. Celina bahkan terlihat sangat cemburu padanya. "Maaf, Bu Anna," memanggil Kayla lantaran sejak tadi melamun. "Ah iya, silahkan masuk Bu." Kayla mempersilahkan Bu Anna untuk masuk ke dalam agar bisa bicara lebih lanjut dengan Dion lantaran dia tidak tahu apapun masalah ini. Mama berangkat dulu ya sayang, Leo jangan rewel sama Bibi, pamit Kayla pada putranya. Leo mengangguk patuh. Untung saja Leo bersedia ditinggal dan diasuh oleh Bi Anna. Pembawaannya yang lembut dan terlihat menyayangi anak-anak, membuat Leo langsung dekat dengannya. Dion juga pamit pada Leo, mencium pucuk kepala dan mengusapnya. "Papa kerja dulu sayang," ucap Dion lalu keluar dari apartemen bersama Kayla. "Hati-hati di jalan Mama, Papa," seru Leo. Senyumnya mereka sempurna, bahkan sejak ia bangun tidur, raut kebahagiaan terus terpancar dari wajah Leo. Mungkin karena Leo tahu kalau sekarang dia akan tinggal bersama kedua orang tuanya. "Kamu kenapa nggak bilang kalau cari pengasuh, Di?" Kayla baru menanyakan hal ini begitu keluar dari apartemen. Dia takut menyinggung Bi Anna jika membahas hal ini dan didengar olehnya. Dion hanya memberikan lirikan sekilas dengan tatapan datar. Pertanyaan yang diajukan oleh Kayla seolah tidak menarik untuk dijawab. Dia terus melangkah tegap, menekan tombol lift dan masuk begitu saja. Hal itu membuat Kayla buru-buru menyusul sebelum pintu lift kembali tertutup. Apa Bibi tadi bisa dipercaya? Kita baru melihatnya hari ini, bagaimana kalau dia berbuat kasar pada Leo? Kayla masih terus mencecar Dion. Dia enggan berhenti sebelum mendapatkan jawaban yang meyakinkan. Karena saat ini perasaan Kayla tidak tenang, dia khawatir pada Leo. Meski Bi Anna terlihat sangat baik, tapi tidak ada yang tahu seperti apa sifat aslinya. "Kenapa harus khawatir seperti itu? Aku mencari pengasuh di yayasan ternama, dia tidak akan macam-macam pada Leo. Lagi pula aku memasang CCTV di apartemen, aku masih bisa memantaunya sesekali lewat ponsel," jawab Dion. "Karena yang sedang dititipkan itu nyawa di darah dagingku, bagaimana aku bisa tenang meninggalkan anakku dengan orang yang belum aku kenal?" ungkap Kayla cemas. "Leo juga anakku, darah dagingku, jadi aku tidak mungkin ceroboh dalam memilih pengasuh untuknya," sahut Dion. "Apalagi yang kamu khawatirkan?" Dia menatap Kayla yang masih terlihat gelisah. "Kalau kamu masih tetap khawatir, sebaiknya tidak perlu bekerja hari ini. Di rumah saja untuk mengawasi pengasuh Leo dan menilai langsung bagaimana karakternya." Dion memberi usul, itu pilihan yang baik daripada harus dicecar pertanyaan terus oleh Kayla. "Tidak perlu, aku percaya kamu akan memberikan yang terbaik untuk Leo," ucap Kayla. Pada akhirnya dia percaya dengan ucapan Dion. Leo sangat berharga untuk Dion, jadi sudah pasti Dion tidak akan mengambil resiko. Kedatangan Dion dan Kayla di perusahaan, menjadi pusat perhatian semua karyawan. Semua mata tertuju pada atasan dan sekretarisnya yang datang bersama. Tatapan mata yang terlihat kaget dan tak tidak percaya dengan apa yang ada di hadapan mereka. Beberapa bahkan terlihat saling berbisik, entah apa yang mereka bicarakan. Tapi yang jelas, Kayla mencurigai dalang di balik bisikan dan tatapan mata mereka. Dugaannya tadi malam sepertinya benar. Gosip antara dia dan Dion pasti sudah menyebar luas.
Jonathan pasti sudah mengatakan pada salah satu karyawan di perusahaan ini sampai akhirnya berita itu langsung menyebar. Ya ampun, ini pasti ulah Yo. Gumam Kayla sewot. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu Yo dan menginterogasinya. Ada apa? Tanya Dion dengan santainya, dia cuek saja dengan situasi yang janggal di depan matanya. Padahal jelas-jelas semua orang menatap ke arahnya dan saling berbisik. Apa Bapak tidak lihat, mereka semua sedang membicarakan kita. Tutur Kayla berbisik. Dia hanya mengangkat kedua bahunya acuh. Biarkan saja, jawabnya enteng. Mendengar hal itu, Kayla memilih untuk berjalan mendahului Dion dan masuk ke lift karyawan. Dasar manusia kaku. Kayla menggerutu pelan. Rupanya sudah berjauhan dengan Dion pun, dia masih mendapat tatapan aneh dari karyawan yang berada di dalam lift. Oh my god, awas saja kamu Yo. Geram Kayla dalam hati. Asteris. Tunggu dulu Yo. Seru Kayla saat Yo akan keluar dari ruangan Dion. Tadi saat Yo masuk dan menyerahkan laporan pada Dion, Kayla menahan diri untuk tidak langsung menegurnya. Dia membiarkan Yo menyelesaikan urusannya dulu dengan Dion. Dan inilah saatnya untuk menegur Yo yang telah membuat suasana di kantor terasa tidak nyaman untuk Kayla. Ada apa? Yo menoleh dengan wajah santainya. Dia jadi cuek dan tidak lagi menunjukkan perasaannya pada Kayla. Aku tahu, pasti kamu yang menyebarkan gosip di kantor kan? Tuduh Kayla tanpa basa-basi. Sebenarnya tuduhannya juga beralasan, memangnya siapa lagi yang akan menyebarkan gosip ini selain Yo, karena hanya Yo saja yang mengetahuinya. Aku menyebarkan fakta, bukan gosip. Jawab Yo. Tak disangka ternyata Yo langsung mengakuinya. Pernikahan bukan aib kan? Jadi itu bukan gosip, tapi kabar bahagia. Ucapnya santai. Tapi aku heran saja, kenapa ada wanita yang mau menikah dengannya? Apalagi wanita itu secantik dan selembut kamu, terangnya dengan nada sindiran. Dion yang sejak tadi hanya menyimak obrolan Kayla dan Yo, kini mulai memberikan respon dengan tatapan tajam yang diarahkan pada Yo. Kamu hanya perlu bilang Yo kalau sudah bosan bekerja denganku. Ucap Dion penuh penekan. Kalimat sindiran dari Dion mengandung ancaman yang membahayakan. Tidak mau berbuntut panjang, Yo segera keluar dari ruangan mereka. Sambil menyelam minum air, jangan terlalu mesum di kantor. Seru Yo sebelum menutup pintu. Sialan, umpat Dion kesal. Seketika suasana di dalam menjadi canggung. Keduanya saling melirik namun tidak ada yang bersuara. Asteris. 1 minggu tinggal bersama di apartemen Dion, Kayla merasa semakin tidak nyaman. Doa sudah sering meminta izin pada Dion untuk keluar dari apartemen dan mencari tempat tinggal lain, namun Dion selalu melarangnya. Lagi-lagi Leo selalu dijadikan alasan. Dion bilang, dia ingin tinggal berdekatan dengan Leo. Sedangkan di lantai ini tidak ada apartemen yang kosong. Dion tidak memperbolehkan Kayla dan Leo pindah, kecuali jika pindah di satu lantai yang sama. Leo tidur pindahkan saja ke kamar. Kayla menghampiri Dion di ruang keluarga. Dion sedang memangku Leo yang tertidur. Mereka berdua baru saja main bersama dan berakhir dengan menonton film anak-anak hingga Leo tertidur. Dion beranjak, menggendong Leo dan membawanya ke kamar. Makasih ucap Kayla setelah Dion meletakkan Leo di ranjang. Tapi Dion tidak menjawab, dia justru merebahkan diri di samping Leo dan memejamkan mata. Loh, kenapa ikut tidur di sini Kayla menatap heran. Ini rumahku, aku bebas tidur mana saja. Jawabnya enteng. Dion memejamkan mata tanpa memperdulikan lagi suara Kayla yang terus protes padanya. Dengan terpaksa, Kayla tidur di sofa ruang keluarga. Dia membiarkan Leo dan Dion tidur berdua. Bersambung. 29. Baru kali ini Kayla tidur dengan sangat nyenyak dan nyaman, dia bahkan enggan untuk membuka mata meski sinar mentari sudah masuk ke dalam kamar dan terasa menyilaukan. Bukannya membuka mata, Kayla justru berbalik badan dan balas memeluk tubuh Leo yang sejak tadi memeluknya dari belakang. Tunggu, Leo. Di tengah-tengah kesadarannya, Kayla bergumam dalam hati. Dia lantas membuka matanya karena merasa janggal setelah sadar bahwa tubuh yang ia peluk bahkan lebih besar darinya. Teriak Kayla dengan kedua mata yang membulat sempurna. Dia sudah menduga hal ini, karena tidak mungkin tubuh Leo tiba-tiba menjadi sangat besar melebihi dirinya. Berisik sekali, ketus Dion. Dia bangun lantaran kaget mendengar teriakan Kayla.
Laki-laki itu santai saja berada di atas ranjang yang sama dengan Kayla. Raut wajahnya terkesan cuek, seolah menganggap hal seperti ini biasa saja. Berbeda dengan Kayla yang panik, bingung sekaligus canggung. Entah bagaimana caranya dia bisa berada di kamar Dion, padahal semalam dia tidur di sofa ruang keluarga karena Dion tidak di kamar Leo. Tapi begitu membuka mata, dia malah berada di kamar Dion beserta pemiliknya. Bagaimana aku bisa ada di sini? Tanya Kayla gugup. Dia menarik selimut, menutupi tubuhnya yang berbalut piyama. Walaupun dia memakai celana panjang, tapi masih tetap membalutnya dengan selimut karena malu. Mana aku tahu, jawab Dion cuek. Dia lantas turun dari ranjang dan berjalan ke kamar mandi. Tapi tadi malam aku tidur di sofa. Kenapa tiba-tiba ada kamar kamu? Kayla bertanya lebih keras lagi. Mungkin saja ada hantu yang memindahkanmu ke sini. Jawab Dion asal, termasuk kamu yang dipindahkan oleh hantu itu. Karena semalam kamu juga tidur di kamar Leo. Atau kamu yang jadi hantunya? Tuduh Kayla yakin. Sudah pasti ini ulah Dion. Tidak mungkin di zaman yang sudah modern seperti ini ada hantu yang masih mau memindahkan orang ke kamar. Baik sekali jika memang ada yang seperti itu. Dion hanya mengangkat kedua bahunya acuh, lalu masuk begitu saja ke dalam kamar mandi. Kayla berdecak kesal, dia bergegas turun dari ranjang dan buru-buru keluar dari kamar Dion. Entah sejak jam berapa Dion memindahkannya ke kamar, pantas saja sangat nyaman. Padahal saat berbaring di sofa, Kayla kesulitan untuk memejamkan mata. Kayla masuk ke dalam kamar Leo untuk mengeceknya. Rupanya putra tampannya itu masih pulas tertidur. Kayla mendekat, mendaratkan ciuman di kening Leo. Putranya itu memang terlihat lebih bahagia setiap kali mereka bertiga bersama. Kayla berkutat di dapur setelah membersihkan diri. Untung saja hari ini weekend, jadi tidak masalahnya meski ia bangun kesiangan. Selesai membuat nasi goreng untuk sarapan, Kayla kembali ke kamar Leo untuk membangunkannya. Dia terkejut melihat Dion yang ternyata berada di dalam. Leo juga sudah bangun. Ayah dan anak itu sedang bercanda di atas ranjang. Dion membuat Leo tertawa geli lantaran menggelitiki pinggangnya. Sarapan dulu ujar Kayla. Dia berjalan menghampiri keduanya. Keceriaan itu berhenti sejenak karena pandangan mereka tertuju pada Kayla. Ayo sayang, kita makan dulu, ajak Kayla pada Leo. Dia merentangkan kedua tangannya untuk menggendong Leo. Papa, ayo kita gelitikin mama. Dengan wajah jahilnya, Leo menarik kedua tangan Kayla hingga ia terduduk di ranjang. Ya ampun Leo, jangan sayang, tubuh Kayla sudah bergerak ke sana kemari akibat digelitiki oleh Leo. Bocah itu justru tertawa senang karena bisa menjahili mamanya. Papa cepat gelitikin mama. Sebelah tangan Leo menarik tangan Dion agar ikut menggelitiki Kayla. Jangan pinta Kayla. Dia memberikan kode pada Dion dengan gelengan kepala agar tidak menuruti permintaan Leo. Dion pasti tidak akan melakukannya karena dia tahu jika Kayla paling tidak tahan kalau digelitiki seperti itu. Sini papa bantu, ucap Dion datar. Rupanya dia tidak mengindahkan larangan Kayla, justru terlihat semangat untuk menggelitiki Kayla dengan menahan lengannya agar tidak kabur. Ya ampun Leo, Dion. Stop, seru Kayla. Anak dan ayah itu justru terlihat senang telah membuat Kayla bergerak ke sana kemari dan mengeluarkan tawa geli bercampur kesal. Keduanya baru mau berhenti saat Kayla meneteskan air mata. Wajahnya cemberut, dia segera beranjak dari ranjang. Ayo makan Leo, anaknya sembari berlalu keluar. Lihat, mama kamu jadi menangis. Dion menegur putranya, padahal dia sendiri juga ikut menggelitiki Kayla. Tapi papa juga ikut gelitikin mama. Leo tak mau disalahkan sendiri. Apa mama marah? Tanya Leo dengan raut wajah sedih. Dion menggeleng tidak tahu. Kita minta maaf saja sama mama. Ayo papa. Leo menarik tangan Dion dan mengajaknya meminta maaf pada Kayla. Permintaan Leo membuat Dion melongo, tapi dia tidak bisa menolaknya. Mama, Leo memeluk Kayla dari belakang. Kayla yang tengah menuangkan air minum, menoleh ke belakang dan tersenyum. Leo sama papa mau minta maaf. Iya kan papa? Ujar Leo sambil menoleh pada Dion yang hanya diam mematung di belakang mereka. Leo minta maaf mama, ucap Leo. Dia melepaskan pelukan dan berdiri di depan Kayla dengan kepala tertunduk. Tidak apa sayang, ayo makan dulu,
setelah ini mandi. Kayla mengangkat tubuh Leo dan mendudukkannya di kursi. Nasi goreng untuk Leo sudah tersaji di piring, termasuk miliknya dan milik Dion. Makan di, ucap Kayla menawari, kemudian duduk di samping Leo. Dion bergegas mendekat, gabung bersama mereka dengan duduk di seberang mereka. Tepat berhadapan dengan Leo. Papa, kenapa Papa tidak minta maaf sama Mama? Seru Leo. Ucapan Leo membuat Kayla dan Dion saling menatap. Tidak apa sayang, Papa tidak perlu minta maaf. Ucap Kayla. Tapi Papa juga nakal, Papa gelitikin Mama sampai menangis. Jelas Leo. Dia menatap Dion, seolah menuntutnya untuk meminta maaf pada Kayla. Ayo Papa, minta maaf, pinta Leo lagi. Dion terlihat malas, tapi kemudian menuruti perintah Leo. Aku minta maaf, ucap Dion tanpa menatap ke arah Kayla. Seketika suasana di meja makan menjadi canggung. Kayla dan Dion diam saja dan hanya bicara saat Leo bertanya. Siap-siap, kita akan pergi ke pantai sekarang. Ujar Dion pada Kayla yang tengah mencuci piring bekas makan mereka. Ke pantai, kenapa mendadak? Tanya Kayla. Tidak mendadak, tadi malam Leo yang memintanya. Siapkan juga baju ganti Leo, kita akan menginap. Dion bergegas pergi setelah memberitahu hal itu, meninggalkan Kayla yang diam mematung dan mulai sibuk dengan pikirannya yang berkelana. Dia akan kembali menginap dengan Dion meski ada Leo, entah kejadian apa lagi yang akan terjadi di antara mereka. Kayla berharap kejadian di Bandung tidak akan terulang lagi. Yeay ke pantai, Leo terlihat senang. Ketiganya sudah berada di dalam mobil dan siap menuju pantai. Leo mau bermain pasir, Papa, ucap Leo antusias. Iya, Leo boleh bermain apapun di sana. Sahut Dion. Dia juga terlihat senang karena melihat putranya bahagia. Berbeda dengan Kayla yang sejak tadi diam, pusing memikirkan kedekatannya dengan Dion, takut akan terjadi sesuatu di luar batas akibat tinggal bersama dan berlibur bersama seperti ini. Bersambung 30. Pemandangan seperti ini yang selalu diharapkan oleh Kayla sejak dulu. Melihat Leo tertawa bahagia bersama papa kandungnya. Menghabiskan waktu berdua untuk bermain bersama. Kayla melihat banyak cinta dan kasih sayang yang dicurahkan oleh Dion pada Leo. Kebahagiaan seperti ini baru bisa dirasakan oleh Leo setelah 4 tahun usainya. Sebelumnya, dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya mendapatkan kasih sayang seorang ayah yang tulus padanya. Ayah sambungnya terlalu acuh, bahkan tak pernah menganggap keberadaan Leo. Sedikitpun tidak pernah tersentuh setiap kali Leo memohon padanya untuk bermain bersama. Kayla menarik nafas dalam, sudah cukup kesedihan yang dirasakan oleh Leo selama ini. Kini putranya bisa tertawa lepas, menjalani hari-harinya dengan bahagia karena ada Dion yang selalu ada untuknya. Kayla beranjak dari tempat duduknya. Sejak tadi dia hanya mengamati Leo dan Dion dari kejauhan karena sudah lelah mengikuti mereka bermain pasir hingga berlarian. Dia ingin menyuruh Leo dan Dion kembali ke resort lantaran langit semakin gelap. Langkah Kayla terhenti, kedua matanya membulat sempurna. Jantungnya berdetak kencang dengan perasaan takut dan trauma yang menyelimuti. Dia berharap hanya mimpi atau halusinasinya saja lantaran baru saja mengingatnya. Rupanya kamu kabur ke Jakarta lagi, aku pikir kamu akan pergi ke negara terpencil agar tidak melihatku lagi. Laki-laki dengan rahan tegas itu mengulas senyum smirk. Dia menatap Kayla dari atas sampai bawah. Mengamati bentuk tubuh Kayla tanpa mengedipkan mata. Tidak berubah, masih menggiurkan seperti dulu. Ujarnya dengan senyum yang semakin lebar dan tatapan yang terlihat mesum. Kayla mengepalkan kedua tangannya, ucapan mantan suaminya itu membuatnya merasa dilecehkan. Dulu Kayla mungkin tidak berani melawannya atau membalas ucapannya karena merasa tidak berdaya di dalam genggamannya. Tapi tidak kali ini, karena dia sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan laki-laki itu. Anda juga tidak berubah, masih belum tahu bagaimana caranya menghargai wanita. Balas Kayla. Dia memberikan tatapan tajam penuh kebencian. Andai saja diperbolehkan untuk melenyapkan seseorang, laki-laki di hadapannya itu yang akan Kayla lenyapkan pertama kali. Dia bukan manusia, rasanya tidak pantas untuk bermukim di bumi yang diperuntukkan untuk manusia. Apa yang harus dihargai dari wanita seperti ini? Dia menyentuh wajah Kayla dengan jemari tangannya. Memandang Kayla seolah-olah hanya wanita murahan yang biasa dia sewa. Jaga sikap Anda Tuan William.
bentak Kayla sembari menepis kasar tangannya. William hanya menarik sudut bibirnya, sedikit terkejut dengan keberanian Kayla. Dulu Kayla tidak pernah melawan, wanita itu sangat lemah hingga setiap hari membuatnya muak karena terus menangis. Kini wanita lemah itu telah berubah, dia terlihat kuat dan tidak mudah untuk ditindas. Menarik, gumam William lirih, tatapan mata dan senyumnya penuh arti. Bagaimana dengan mantan suami pertamamu? Apa dia mau menerimamu kembali? William terlihat meledek, dia sangat yakin kalau Kayla tidak akan bisa diterima lagi oleh mantan suami pertamanya. Itu bukan urusan Anda, jawab Kayla ketus. William terkekeh, jika dia tidak mau menerimamu lagi, kembali saja padaku. Asal jangan bawa anakmu, aku tidak ingin melihatnya lagi. Dia sangat menjengkelkan, ujarnya percaya diri. Kayla tersenyum sinis sekaligus jijik. Laki-laki tampan dan sekaya William nyatanya hanya bisa berperilaku menjijikkan, tidak sesuai dengan penampilan dan jabatannya sebagai CEO perusahaan ternama di luar negeri. Jangan bermimpi Tuan William yang terhormat, jangankan untuk kembali padamu, bahkan melihatmu lagi aku tidak sudi. Ketus Kayla penuh penekanan, dia kemudahan beranjak, berjalan melewati William begitu saja. Tapi ternyata tidak semudah itu, William menahan pergelangan tangan Kayla. Menariknya hingga tubuh Kayla berada dalam dekapannya. Satu tangan William merangkul erat pinggang Kayla dengan sedikit meremasnya. Lepas, bentak Kayla. Dia dan William sudah jadi tontonan orang-orang di sekitar. Jangan harap, aku tidak akan melepaskanmu, bisik William tepat di telinga Kayla. Dia mendekatkan wajahnya, sangat dekat dengan wajah Kayla. Setidaknya bersenang-senang dulu denganku, apa kamu tidak rindu padaku? William kembali berbisik. Kali ini dia berani memeluk Kayla dengan kedua tangannya. Aku tidak sudi, jawab Kayla cepat. Dia berusaha memberontak untuk melepaskan diri dari William. Cepat lepaskan aku, pintanya. Suara Kayla bergetar menahan tangis. Dia ingin berteriak, tapi takut Leo akan melihatnya. Kayla tidak mau membuat Leo melihat William lagi. Putranya itu juga selalu ketakutan setiap kali melihat William. Dasar tidak tahu diri, geram William kesal. Dia tidak terima mendengar penolakan kasar Kayla. Menekan tengkuk Kayla, William menyambar bibir Kayla begitu saja. Dia menyees asterisk P dan melu M-nya kasar. Buff, satu tinjuan melayang di wajah William. Laki-laki itu hampir saja tersungkur. Kayla yang sudah lepas dari pelukan William, bergegas sembunyi di balik tubuh Dion. Kedua tangannya meremas kuat pinggang Dion. Aku takut ujarnya dengan suara bergetar. Matanya bahkan sudah berkaca-kaca. Kayla trauma dengan perlakuan kasar William. Rupanya laki-laki itu masih berani berbuat keji meskipun di tempat umum. Asterisk, umpat William geram. Tatapan matanya begitu tajam pada Dion. Rupanya benar Jal Eleng itu kembali pada mantan suaminya. Ucapnya sinis. Tutup mulutmu, bentak Dion. Kedua tangannya mengepal kuat, dia hampir melayangkan tinjuan lagi pada William. Namun Leo datang menghampiri mereka. Papa, Mama, ayo pulang. Leo sudah selesai main pasirnya, seru Leo. Wajah cerianya seketika berubah saat melihat William. Dia memberingsut dan ikut bersembunyi di belakang tubuh Dion. Uncule itu jahat, ucap Leo sembari menunjuk William. Kayla langsung menggendong Leo dan mendekapnya. Apa kau bilang? William langsung tidak terima mendengar ucapan Leo. Berani sekali membentak putraku. Dion melayangkan tinjuan tanpa pikir panjang. Untung saja Leo tidak melihatnya karena berada di gendongan Kayla. Urusan kita belum selesai, seru Dion. Dia bergegas menggandeng tangan Kayla dan mengajaknya pergi dari sana. William mengulas senyum sinis. Dia diam saja melihat Dion membawa Kayla pergi dari hadapannya. Kayla lebih banyak diam setelah kejadian itu. Bahkan setelah sampai di resort, Dion yang berinisiatif untuk memandikan Leo lantaran Kayla memilih duduk di halaman belakang dengan tatapan menerawang. Saat makan malam pun tetap seperti itu. Dia hanya bicara seperlunya saja. Lebih banyak tersenyum tipis untuk menanggapi celotehan Leo. Dion membawa Leo ke kamar, putranya itu beberapa kali menguap dan bilang ingin tidur. Seharian bermain membuat Leo dengan cepat tertidur setelah dibaringkan di atas ranjang. Dion kembali ke lantai bawah. Dia ingin memastikan keadaan Kayla yang sejak tadi memilih duduk di sofa seorang diri. Menyalakan TV tanpa dilihat. Sebaiknya tidur,
Kamu pasti lelah, ujar Dion. Dia berdiri di depan Kayla. Kayla hanya menatap sekilas, kemudian menggelengkan kepalanya. Aku belum mengantuk, jawabannya lirih. Dion terus menatapnya, wajah Kayla terlihat menyedihkan. Pemandangan itu sedikit membuat Dion merasa iba. Dion duduk di samping Kayla. Jangan dipikirkan, dia tidak akan mengganggumu lagi, ucapnya untuk menenangkan Kayla. Dia memelukku, mencium bibirku, ujar Kayla dengan nada putus asa bercampur takut. Perbuatan William membuatnya merasa mendapatkan pel *cehan sek kesu *L. Trauma itu terlalu besar, bahkan hanya dengan melihat wajah William saja sudah membuat takut. Dion mendekat, dia menatap lekat wajah Kayla, begitu juga dengan Kayla. Tatapan penuh kecemasan jelas terlihat dari sorot mata Kayla. Biar aku hapus, ujar Dion. Kayla tidak mengerti dengan ucapan Dion, namun saat Dion mendekat dan memagut bibirnya, Kayla jadi paham maksud Dion. Dion mencium Kayla, persis seperti apa yang dilakukan oleh William. Mencium sembari memeluknya untuk menghapus jejak tubuh William dari tubuh Kayla. Diamnya SP-nya lembut, melu M*T dan mengabsen setiap inci bibir Kayla. Kayla hanya diam saja, dia memejamkan mata dan membiarkan Dion menghapus jejak William. Setidaknya hal itu membuat rasa takut dan kesedihan Kayla berkurang. Bersambung.